Assalamualaikum. Ini matiin aja biar gak terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi al-kiram. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والحافظين ثم إلى أرواح جميع سلطان الأولياء خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز ثم إلى أرواح جميع المشايخين ومشايخنا خصوصا معاصم وحسن محافظ خصوصا بيد بنتن وحسن سني بنتن خصوصا مسنا سيغرون بويو khususan Praktis Matullah Sun Hasan Mukri Surga Mukri Jari Usun Abang Suryalaya khusus Syekh Muhyi Pamijahan Thumma ila ruhi jami'in muslimin wal muslimat fil bari abi Ki Haji Muhammad Ahmad Husun Al-Hadum bin Hafid Husun Ki Haji Jamil Sabiqan Husun Buya Haji Cirban Husun Buya Cilong Husun Buya Mukhtar Sukabumi khususan Buya Mukhtari Bandan khususan Mahmud Rika Sukabumi khususan Wa'ami Bisyarif Alilai khususan A'abil Quran khususan Ismin Pun Syai'ulillahi lahum Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma nawwir bil kitabi basari washrah bihi sadri wasta'mil bihi badani wa aghliq bihi lisani wa qawwi bihi jalali wa asri bihi fahmi وقوي به عزمي بحولك وقوتك
فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونياتي به أشتفي من كل داء ونوضه ذليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي ماتعني بسري حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسائل على يخضه ثم درساه بجاه النبي والآل ثم صحابتي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر زمان آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين يا الله آمين آمين يا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nanti doa yang saya barusan bacakan difotokopi. Ada yang sudah punya, Mas Rahmadi udah punya. Nanti diperbanyak, difotokopi supaya yang lain bisa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, yakni nikmat lahir dan nikmat batin. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini, hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa duduk di sini, kita bisa menikmati udara segar pada malam hari ini, kita bisa menikmati makanan pada tadi siang. Itu tidak lain dan tiada bukan adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita sebagai hamba Allah, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya dan umumnya kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini yang saya hormati sahibul bait, ya, yang mempunyai rumah ini, mudah-mudahan rumah ini dijadikan rumah Baitul Jannah, rumah yang seperti gambaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga yang saya hormati juga rekan-rekan semuanya yang dari PT Panasonic, mudah-mudahan PT-nya juga tambah berkah karena ada yang mewakili sebagian dari pegawai PT-nya yang mau berangkat untuk menyisihkan waktunya tiada lain dan tiada bukan untuk mencari ilmu agama. Mudah-mudahan PT-nya tambah berkah dan kemudian yang diam di PT-nya pun, yang kerja di PT-nya pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
pada malam hari ini kita dikumpulkan di sini bukan hanya untuk sekedar duduk saja, bukan hanya untuk sekedar bengong saja, tetapi pada malam hari ini kita akan belajar mengenal yang minggu lalu saya pernah sampaikan sesuai dengan jadwal, yaitu pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu tahsin. Ya, ilmu tahsin. Apa itu tahsin? Ilmu tahsin ini artinya atau pengertiannya ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah itu, saya ulang, pengertian dari tahsin, ilmu yang mempelajari tata cara kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini ilmu tahsin. Jadi jangan sampai ketika kita baca Al-Quran asal buka mulut, asal mengucapkan huruf. Ada aturannya, ada aturan-aturan yang harus kita ketahui. Saya mengambil kitab, kita akan mempelajari ilmu tahsin ini. Saya mengambil kitab dari kitab Ijazariyah, dan kemudian nanti ilmu tajwidnya dari kitab Tuhfatul Atfal. Ya. Pada malam hari ini kita akan berkenalan dengan yang namanya ilmu tahsin. Mungkin sering mendengar, rekan-rekan semua sering mendengar tahsin, dan tahsin. Tetapi mungkin ada sebagian yang berkumpul di sini belum paham makna dari tahsin, pembagian tahsin ada berapa. Nah, kita akan bahas pada malam hari ini. Saya dikasih waktu tadi, kata Mas Fahmi, 1 jam saja ya. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah nanti tiba-tiba saya bilang assalamualaikum, kan berarti sudah pas 1 jam. Ini sudah berjalan kurang lebih 21:15 menit ya. Berarti berapa menit lagi ya? 12 menit. Di situ ada berapa belas menit? 12 menit. 12. Di sini saya udah 15 menit ya. Kan tadi duduknya di sini, berdirinya dulu ya. Lanjutkan. Kita lanjutkan ilmu tahsin ya. Tahsin, nah tadi pengertiannya sudah kita bahas. Kemudian pembagian ilmu tahsin itu terbagi menjadi 3 ya. Ilmu tahsin terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang dinamakan dengan makharijul huruf ya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan makharijul huruf. Kalau nggak kebaca Arabnya karena jauh di belakang, dengerin aja ya, atau direkam nanti dicatat di rumahnya kalau yang nggak bawa buku. Kemudian yang kedua ya, pembagian dari tahsin ini yang 3 ini. Yang kedua yaitu ada sifatul huruf ya. Ada sifatul huruf. Kemudian bagian yang ketiga ada tajwidul huruf ya. Tajwidul huruf. Nah ini ya. Tajwidul huruf ini adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu tajwid. Saya ulang. Ilmu tahsin, pengertian ilmu tahsin supaya paham, supaya pulang ke rumahnya dapat ilmu. Sayang, udah capek kerja menyisihkan waktu, pas pulang gak dapat apa-apa, sayang. Kasihan juga. Jadi sia-sia, jangan sampai waktu kita terbuang dengan sia-sia. Al-waqtu ka-sayf. Waktu itu bagaikan pedang. Waktu bagaikan pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu itu, maka waktu itu yang akan menghantam kita. Tetapi kalau kita bisa menggunakan pedang itu, maka pedang itu akan menjadi penolong kita ya, makanya perhatikan baik-baik. Makanya kemudian ada juga al-waqtu athmanu minad dhahab. Apa artinya? Dhahab itu emas. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Gunakan waktu dengan baik supaya pulang ke rumahnya masing-masing mendapatkan ilmu. Saya ulang. Tahsin, pengertian dari tahsin yaitu tata cara ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran supaya baik dan benar. Kemudian ilmu tahsin terbagi menjadi 3. Yang pertama ada makharijul huruf,
ada sifatul huruf, dan kemudian tajwidul huruf. Nah, ini makharijul huruf apa? Ya. Nah, ini pengertiannya juga. Pengertiannya dulu, nanti baru kita bahas satu-satu. Pengertian dari makharijul huruf yaitu tempat keluarnya huruf atau untuk memperbaiki bunyi-bunyi huruf. Ya. Saya ulang, makharijul huruf yaitu untuk memperbaiki ketika kita mengucapkan huruf. Itu pengertian makharijul huruf. Saya ulang supaya gak lupa. Makharijul huruf ya, maknanya yaitu ilmu yang mempelajari untuk ya cara pengucapan huruf-huruf supaya benar untuk memperbaiki huruf-huruf. Kemudian yang kedua ada sifatul huruf. Pengertian dari sifatul huruf yaitu ya untuk memperindah bacaan-bacaan huruf-huruf yang ada di Al-Quran. Kalau tadi ini untuk memperbaiki cara pengucapan, kalau sifatul huruf untuk memperindah ketika kita sudah makharijul huruf sudah bagus, nanti memperindah huruf-huruf ketika kita mengucapkan huruf yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada tajwidul huruf. Ya, pengertian dari tajwidul huruf yaitu ilmu yang mempelajari untuk mengatur panjang pendeknya huruf. Ya. Tajwidul huruf ilmu yang mengatur panjang pendeknya huruf. Nah, itu perlu dicatat. Kalau sudah hafal ini, insya Allah udah hafal 3 ini dengan teman-temannya, nanti pembagian-pembagiannya insya Allah bacaan Al-Qur'annya tidak banyak yang keliru. Asal istiqomah. Selanjutnya, yang pertama kita akan bahas dulu satu-satu. Yang pertama yaitu tentang makharijul huruf. Ini yang pertama, makharijul huruf. Makharijul huruf. Nah, ini di dalam kitab Ijazariyah ada berapa makharijul huruf? Makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Jadi makharijul huruf ini ada 17. Ya. Makharijul huruf ada 17 menurut alladzi yakhtaruhu man ikhtabar, menurut pendapat ulama-ulama ahli qiraah yang sudah masyhur. Kemudian, nah ini saya ulang. Makharijul huruf ada 17. Dari yang 17 ini dibagikan lagi menjadi 5 bagian. Ya. Dari yang 17 terbagi menjadi 5. Makharijul huruf ada 17. Dari yang 17 dibagikan lagi menjadi 5 bagian. Makharijul huruf ada 17 dibagikan menjadi 5 bagian. Yang pertama dari yang 5 bagian ini, yang pertama ada al-halqi. Nah, al-halqi. Apa itu al-halqi? Yaitu arti dari al-halqi, huruf yang keluar dari tenggorokan. Saya ulang. Al-halqi artinya huruf yang keluar dari tenggorokan. Ada berapa? Nah, ini ya. Huruf yang keluar dari tenggorokan terbagi menjadi 3 bagian. Ini terus dibagi-bagi. Huruf yang keluar dari tenggorokan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ini masih al-halqi ya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan aqsal halqi. Aqsal halqi. Kalau yang sering ikut ngaji malam Ahad bersama saya pasti sudah hafal.
Ya. Yang pertama ada aqsal halqi. Artinya aqsal halqi yaitu huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan. Saya ulang biar gak lupa. Makharijul huruf ada 17. Dari yang 17 terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu al-halqi. Al-halqi terbagi menjadi 3. Ya, artinya al-halqi itu tenggorokan. Huruf yang keluar dari tenggorokan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada aqsal halqi. Artinya aqsal halqi huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan. Ya, aqsal ini namanya aqsal. Artinya pangkal. Kalau halqi berarti tenggorokan. Jadi aqsal halqi huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan. Apa saja? Hurufnya ada 2, yaitu hamzah dengan ha. Nah ini hurufnya ada 2, hamzah dengan ha. Ingat-ingat di mana pangkal tenggorokan. Nah ini perlu jangan sampai keliru ketika kita membaca Al-Quran. Di mana letaknya pangkal tenggorokan? Adanya di sini. Ya, adanya di bawah sini. Ini namanya pangkal tenggorokan. Ya sampai keliru. Jadi ketika kita mengucapkan hurufnya, huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan ada 2. Ada hamzah dengan ha. A ha. A ha. A I U A. Coba tuh 2 3. A I U A. Jangan sampai salah. Kalau salah nanti bunyinya A I U A. Ada yang kayak gitu. Kalau gak pas di pangkal tenggorokan maka bunyinya A I U A. Ya. Apa seperti mengucapkan lafaz di dalam ta'ud. A'udzu billah. A'udzu billah. Kalau gak pas di pangkat tenggorokan, kalau gak pas a'udzu billah. Banyak baca kayak gitu, mungkin sering mendengar. Ya, sering dengar. Ya. A'udzu bi, ada yang kayak gitu. Ya, gak sedikit. Apa mungkin di sini juga ya banyak yang belum benar. Ya. A I U A. Coba tuh 2 3. A I U A. Nah ini penuh juga karena ini masih perkenalan. Ya. A I U A. A I. Nah kalau hamzah berbaris fathah itu dibuka mulutnya minimal 3 jari. A. Nah, dulu saya ketika mondok pertama saya masuk pondok Quran karena saya belum bisa baca Quran. Kata guru ngaji, a'udzu billah. Saya baca saya selalu gitu. Kata guru saya saking kesalnya dimasukin 3 jari. Katanya. Jadi ukuran mengucapkan hamzah berbaris fathah itu 3 jari. Tapi kalau jarinya gede ya 2 aja. Ya. Kalau jarinya gede misalkan aduh saya mah gemuk, tad gimana masukin 3 jarinya? Nah 2 jari saja. Tapi kalau kecil muat ya. Nah, hamzah berbaris fathah itu dibuka. Ingat-ingat, kalau salah buka aja pasti salah pengucapan. Kemudian kalau hamzah berbaris kasroh itu nyengir. Ya, nyengir. I ya. A I emang praktek seperti itu ya. Semua huruf bukan hamzah saja, semua huruf yang ada di dalam Al-Quran kalau berbaris kasroh itu nyengir. I coba tuh 2 3. A I. Nah benar itu ya. Kemudian kalau hamzah berbaris domah itu moncong. Kalau bahasa Sukabumi monyong ya, moncong jadi maju bibirnya. Nah gitu moncong. Setiap huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran kalau berbaris domah, ini domah itu yang seperti ini di atas, ini namanya domah, dibacanya moncong ya. Praktekan. A I U coba. A I U. Alhamdu. Nah itu ya. A. Kemudian
Kemudian huruf H. Nah, ini juga sama. Ha, hi, hu, ah. Coba, 1, 2, 3. Ha, hi, hu, ah. Nah, kalau A-nya benar pasti H-nya juga benar. Kenapa? Karena dia satu tempat, ya. Ini berdua ini bersamaan. Dia berdua ini bersamaan. Kalau A-nya salah, kalau A-nya A, pasti H-nya juga H. Begitu. Jadi pegang kalau kita mengucapkan H, ihdinas, ihdinas. Nah, pegang pangkal tenggorokannya kalau kita mengucapkan huruf H. Rasakan kalau lagi belajar. Tapi jangan kalau lagi sholat misalkan jadi imam. Ihdinas juga beres itu. Batal sholatnya. Ya. Kalau lagi sholat nggak boleh. Kalau lagi belajar di rumahnya. Kalau bergetar di pangkal tenggorokannya berarti sudah pas. Ihdinas. Coba 1, 2, 3. Ihdinas. Nah, kalau masih nah itu belum pas. Ihdinas. Coba 1, 2, 3. Ihdinas. Nah, gitu ya. Ihdinas, ha, hi, hu, am. Coba 1, 2, 3. Ha, hi, hu, ah. Nah, jadi kalau patah itu buka. Kalau kasro itu nyeng. Kalau doma itu mon. Emang harus begitu kalau belajar. Kenapa saya ajarkan dari awal supaya nanti bisa mengamalkan ke anak-anaknya. Jadi kalau ngajarin anak begitu seperti itu. Ya kalau punya anak nanti di rumahnya begitu cara mengajarkannya. Nanti juga dia akan terbiasa. Kemudian selanjutnya ini baru bagian yang pertama. Kemudian selanjutnya huruf yang keluar dari bagian tenggorokan. Bagian yang kedua ada yang dinamakan dengan wasthol, ya. Wasthol halqi. Apa itu wasthol halqi? Wasthol halqi ini huruf yang keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Saya ulang. Wasthol halqi, huruf yang keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Kembali saya ulang, al-halqi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada aqsal halqi, kemudian yang kedua ada wasthol halqi, artinya huruf yang keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 2. Yang pertama ada huruf ain, kemudian yang kedua ada huruf ha. Ya, ain ha, ain ha. Ai au a, ya. Ai au a. Nah, ini paling sulit ini huruf ain, ya. Di mana letaknya tengah-tengah tenggorokan? Kalau tadi pangkal di sini, tengah-tengah tenggorokan di sini. Nah, dekat yang ngejendol ini, ya. Ai au a. Coba 1, 2, 3. Ai au a. Bukan a, ya, alif dulu baru ain. Nah, ini tulis dah, ya. Nah, ai au a. Coba 1, 2, 3. Ai au a. Nyengir. Ya, kalau kurang nyengir bunyinya ya. Memang gak kerasa, memang bunyinya kayak ai, padahal bunyinya seperti ai, ya seperti begitu. Nyengir. Ai. Nah, ai au a. Coba 1, 2, 3. Ai au a. Aud. Coba. Aud. Bukan aud, ya. Aud. Nah, ini bergetar di sini ainnya. Au. Coba 1, 2, 3. Au. Udah segitu, ya. Jangan sampai nanti takutnya di sini ada yang suruh ceramah di Panasonic ketika berceramah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billah. Aduh, udah gak beres. Siapa yang ngajarin tajwidnya? Itu ustadz yang di sono. Gak beres. Ntar saya ngajarin ini dianggapnya gak beres. Ya, makanya harus hati-hati. Ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba 1, 2, 3. A'udzu billahi
Udah segitu aja dulu ya, jangan buru-buru. Kemudian huruf H. H juga masih ada di tengah-tengah tenggorokan. Ha, hi, hu, ah. Coba tuh 2, 3. Ha, hi, hu, ah. Bukan ah, bukan. Kalau ah berarti pindah lagi ke bawah. Ya. Ha, hi, hu, ah. Coba. Tuh 2, 3. Ha, hi, hu, ah. Nah, begitu ya. Ha, a, ha, a, ha. Coba tuh 2, 3. Nah kalau ha, nah itu bukan ha, ya ha, ya. Kalau ha berarti ini kembali lagi ke atas, ya ke pangkal tenggorokan, ya. A, ha, coba. Nah itu ya, diperhatikan baik-baik. Mudah-mudahan cepat bisanya. Ya. Kemudian bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga dari makhraj al-halqi atau huruf yang keluar dari tenggorokan. Bagian yang ketiga ada yang dinamakan dengan adnal halqi. Adnal halqi ini artinya huruf yang keluar dari ujung tenggorokan. Saya ulang. Adnal halqi, kalau gak bisa nulis Arabnya, nulis terjemahnya aja biar gak puyeng. Ya. Bagian yang ketiga adnal halqi artinya huruf yang keluar dari ujung tenggorokan. Bagian yang ketiga. Saya ulang, adnal halqi artinya huruf yang keluar dari ujung tenggorokan. Hurufnya ada berapa? Ada 2 juga, yaitu huruf ghin dengan kho. Ya, ghin dengan kho. Ghin kho, ghin kho. Di mana letaknya ujung tenggorokan? Nah, ini perlu diketahui. Tadi pangkal di sini. Kemudian tengah-tengah di sini. Kemudian kalau ujung berarti naik di sini. Ya. Ghin kho, ghin kho. Ya. Gho, ghi, gu, al. Coba tuh 2, 3. Gho, ghi, gu, al. Kemudian kho, kho, ghi, gu, al. Gho, ghi, gu, al. Ghairil maghdubi. Coba tuh 2, 3. Ghairil maghdubi. Nah, kalau ghinnya masih memantul berarti belum benar. Ya. Karena ghin tidak termasuk qalqalah. Makanya dipasin di ujung tenggorokannya. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi, bukan maghdubi, bukan, ya. Salah itu. Kalau misalkan ada yang dengar imam kayak gitu, ghairil maghdubi, berarti tukang ngaji. Ya. Nanti suruh ngaji lagi ke rumah. Ya. Atau suruh ngaji ke orang-orang yang ngaji di yang kerja di PT Panasonic. Ya. Ntar saya kalau silaturahmi ke Panasonic, nemuin imam yang ghairil maghdubi, nanti suruh belajar yang hadir di sini. Ya. Biarin aja, tanggung jawab. Ya, jadi sebanyak ribuan orang, ratusan orang yang di Panasonic yang ngaji cuma segini, nah berarti nanti akan mengajar semua orang yang banyak di sini. Nah, itu tanggung jawab. Ya, ghin kha, ya, ghairil maghdubi alaihim. Coba tuh 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim. Nah itu ya. Kalau jadi imam ghinnya gak mantul itu udah luar biasa. Bikin khusyuk makmum. Ini udah suaranya gak jelas. Ghairil maghdubi alaihim. Aduh, udah gak beres. Ya, imam makmum jadi makmum aja udah jenuh banget itu kalau dengar seperti itu. Jadi usahakan kita harus mempunyai lagu, ya. Kalau pengen belajar lagu nanti insya Allah tak malam ke-27 tanggal 27 ya. Kita bertemu lagi. Nanti kalau mau perkenalan lagu saya kenalkan lagu. Belajar berarti belajar tilawah, belajar qori, ya. Jadi sambil kerja di PT sambil qori gak apa-apa, ya. Bismillahirrahmanirrahim, acak-acakan jadinya. Ya.
Bisa udah kerja. Iya. Jangan ngantuk. Nggak apa-apa belajar ya. Kalau mau belajar Qori, belajar. Nanti berarti karena ini 3 pertemuan bisa saja 2 kali untuk materi tahsin, yang terakhir di minggu terakhir itu belajar Qorinya supaya tahu, supaya kenal. Jangan sampai kita ketika hajatan dengar Qori doang, tapi kita tidak pernah tahu ilmunya bagaimana. Jangan sampai seperti itu. Ya, minimal kita tahu lagunya, oh denger ini lagu ini, oh denger ini lagu ini, kan enak kita kalau sudah punya ilmunya. Jadi ketika kita menyalahkan orang karena kita sudah tahu ilmu, ini mah belum tahu ilmunya, belum pernah ngaji udah menyalah-nyalahkan. Nah, itu orang yang gak beres kayak gitu. Dikit-dikit gak boleh. Udah jangan terusin nanti gibah lagi. Ya. Kemudian selanjutnya, ya. Adnal halqi artinya ujung tenggorokan. Huruf yang keluar dari ujung tenggorokan ada 2. Ghin dengan kho. Ini huruf-huruf yang keluar dari ujung tenggorokan. Ini namanya makharijul huruf. Bagian yang pertama. Dari yang pertama terbagi menjadi 3. Ini dia huruf-hurufnya. Kemudian kalau di dalam ilmu tajwid hamzah ain ha ghin kho, kalau di dalam ilmu tajwid dinamakan dengan idhar halqi. Ya. Idhar halqi. Jadi kalau kita mungkin sering dengar, oh ini idhar, ini idhar. Kalau ditanya ntar sama anaknya, ya idhar itu emang dari mana sih asal-asalnya, asal mulanya? Ya pokoknya dari sononya. Gak mungkin gak bisa gitu jawabannya. Anak kecil gak bisa seperti itu. Nah kalau kita sudah tahu, idhar halqi itu pertama dari makharijul huruf, terbagi menjadi 3. Dari makharijul huruf ada yang pertama al-halqi. Dari al-halqi terbagi menjadi 3, hurufnya ada 3. Dan kalau tidak dijadikan ilmu tajwid dinamakan idhar halqi. Nah itu asal mula huruf idhar. Biar paham ya. Jadi idhar itu pertamanya dari sini, jadi huruf yang dibaca jelas. Ini huruf jelas. Kalau A-nya jadi A, jadi berarti gak jelas. Kemudian selanjutnya itu baru belajar tajwid. Kemudian kalau kita diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, huruf yang keluar dari tenggorokan. Ingat-ingat, huruf yang keluar dari tenggorokan. Sedangkan amal-amalan ibadah kita nanti di yaumil qiyamah, pas ketika kita nanti sakaratul maut, yang akan kita rasakan yaitu sakitnya tenggorokan ketika diangkat ruh kita, dipisahkan ruh dengan jasad kita. Yang pertama merasakan sakit itu yaitu tenggorokan kita. Sakitnya seperti apa? Di dalam satu riwayat menjelaskan sakitnya seperti kita diiris-iris silet. Ya. Seperti diiris-iris silet, itu bahkan lebih sakit lagi. Itu yang paling enaknya ketika sakaratul maut itu. Makanya ketika kita berdoa sering Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah ringankanlah sakaratul mautku. Dan tenggorokan kita ketika nanti sakaratul maut itu kita akan mengucapkan yang biasa kita ucapkan ketika kita hidup di dunia. Makanya kita diajarkan seperti ini. Kemudian setelah mempelajari tentang sakaratul maut, akhirnya orang ilmu ahli-ahli qiraah menafsirkan bahwasannya berarti kalau kita baca Quran asal-asalan nanti ketika kita sakaratul maut akan susah juga. Ketika kita sakaratul maut kita akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau misalkan kita salah bacanya, misalkan asyhadu Allah, kata malaikat juga ngaji, tambah sakit ntar sakaratul mautnya. Ya. Makanya hati-hati. Supaya apa? Supaya tenggorokan kita nanti di akhir hayat Allah mudahkan ketika kita sakaratul maut. Ya. Makanya kita pentingnya belajar ngaji. Bisa saja kalau misalkan kita lagi belajar ngaji, misalkan lagi ngaji di rumah A I U A langsung terpisah ruh kita dengan jasad kita. Itu kita meninggal dalam keadaan wafat husnul khotimah. Kenapa? Karena kita lagi belajar. Meskipun gak sempat membaca la ilaha illallah, tapi kita lagi belajar ngaji. Atau misalkan kita lagi belajar tilawah di rumah, misalkan alhamdulillahi rabbil alamin, tak langsung meninggal. Itu mati dalam keadaan mati syahid.
Ya, makanya mulutnya harus senantiasa digunakan untuk terus membaca Al-Quran. Kalau di PT gak bisa sambil baca Quran, minimal tenggorokannya digunakan zikrullah. Kalau hati kita belum bisa khusyuk, minimal bibir kita terus mengucapkan Allah, 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 Allah. Ketika kita di PT, Allah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu aja. Ketika sambil kerja, ketika kita sambil kerja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus aja begitu. Atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tenggorokan kita sudah terbiasa seperti itu. Ketika kita nanti wafat akan seperti itu juga. Itu makanya huruf yang keluar dari tenggorokan ini kenapa harus dilatih, kenapa harus ada dipelajari, kenapa kita harus benar. Khawatirnya ketika kita membaca Al-Quran terbiasa salah, nantinya terus salah. Ketika kita wafat nanti salah, ya salah terus. Makanya pentingnya ketika belajar adanya guru. Jadi kalau misalkan Mas Rahmadi pas misalkan kata malaikat marrabuka, ya terus wa imamuka wa nabiyuka, dijawab dengan Mas Rahmadi. Kemudian coba bacakan surah ini, kata malaikat. Dibacakan, kata malaikat, ini makhrajnya belum benar Mas Rahmadi. Kata Mas Rahmadi, kan saya dulu belajar punya guru. Gurunya siapa? Panggil saya. Kemudian kalau saya belum bisa mensyafati, saya manggil guru lagi, sampai Rasulullah SAW yang mensyafaatinya. Makanya itu, jadi pentingnya itu namanya sanad itu harus sampai kepada Rasulullah supaya kita mendapat syafaat. Nah, itu makanya kalau kita belum bisa ngaji harus belajar dengan guru. Kenapa? Supaya ketika kita nanti wafat dalam keadaan tidak bisa mengaji, ada yang mensyafaati kita. Siapa? Guru ngaji kita. Guru yang mempelajari ilmu Quran kita. Nah, itu ya. Sudah 45 menit ini ya. Berarti 15 menit. Nah, iya, gitu. Jadi kenapa kita mempelajari ilmu tentang tenggorokan ini supaya tenggorokan kita nanti di penghujung hayat kita, karena kita ini ngaji ini kumpul di sini tiada lain dan tiada bukan ingin dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin. Tadi saya ingin ngaji, saya nanti pengen menikmati indahnya neraka, gak mungkin. Itu mah orang gak waras. Ya. Pastinya kalau ngaji pasti Ustaz saya ingin ngaji supaya saya ingin dapat keberkahan hidup dan saya ingin dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan saya ingin menolong anak-anak saya. Pasti seperti itu. Bagaimana caranya? Yaitu mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Makanya di rumahnya masing-masing, kalau belum membaca Al-Quran jangan diniatkan membaca Al-Quran, niatkan saja belajar membaca Al-Quran. Kenapa? Supaya ketika ada kesalahan Allah mengampuni kita dan Allah memberikan 2 pahala untuk kita. Yang pertama pahala belajar dan yang kedua pahala membaca Al-Quran. Kalaupun ada yang salah, Allah akan mengampuni kita. Kenapa? Karena kita masih niatnya belajar. Ya. Kalau misalkan nanti di yaumil qiyamah kita dituntut oleh malaikat, ada guru-guru yang mensyafaati kita. Karena kita proses ketika meninggal lagi belajar. Makanya jangan berhenti belajar. Makanya Rasulullah menekankan bahwasannya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Kenapa bisa seperti itu hadisnya? Karena kita hidup, kita penunjukkan hidup supaya kita lurus dari Al-Quran yang mengajarkan. Hidup supaya kita ingin mendapatkan ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Ar-Rum ayat 21 itu juga dari Al-Quran. Kita diajarkan sabar, kita diajarkan tawakal, itu juga dari Al-Quran. Nah itu ya, kalau kita juga ingin masuk surga, berarti kita pun harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Quran, terutama ketika kita membaca Al-Quran. Jadi kita harus mempelajari tentang ilmu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu tentang makharijul huruf. Makharijul huruf ada 17. Dari yang 17 terbagi menjadi 5. Yang pertama ada artinya al-haqqi yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan ada 3. Yang pertama ada aqsal halqi. Hurufnya ada 2. Yang pertama hamzah dengan ha. Kemudian wastal halqi artinya tengah-tengah tenggorokan. Hurufnya ada ain dengan. Yang ketiga anal halqi artinya huruf yang keluar dari ujung hurufnya ada berapa? Ada ghin dengan. Nah ini.
Kemudian kalau disatukan dijadikan ilmu tajwid, maka ini adalah huruf yang 6 ini dihukumi adalah hukumnya idhar. Nah, itu ilmu ya. Nanti sampaikan anak-anaknya. Besok ceramah masing-masing di PT. Ya, kalau besok gak libur ya. Ini penting. Kenapa? Ini untuk mempelajari baca Al-Qur'an. Ini baru berapa? 6 huruf ya. Fa belum ketemu, ta belum ketemu, gua belum ketemu. Ini baru amjaha, ain, ha, ghin, kha. Kemudian selanjutnya bagian yang kedua. Nah, ini yang maksud bagian yang kedua tuh ini kan terbagi menjadi 5. Yang kita bahas baru yang pertama. Sekarang masuk ke bagian yang kedua. Masuk bagian yang kedua yaitu al-lisan. Yang kedua ada yang dinamakan dengan al-lisan. Al-lisan ya. Al-lisan ini bukan kemeja yang di Ramayana. Al-lisan ini artinya, al-lisan ini yaitu huruf yang keluar dari lidah. Atau artinya al-lisan itu lidah. Ya, kalau ingin lebih diperjelas yaitu huruf yang keluar dari lidah. Huruf yang keluar dari lidah terbagi. Nah, ini ada 2 pendapat ulama. Yang perlu diketahui, takutnya nanti di Panasonic di sono belajar lagi dengan ilmu tahsin, al-lisan tiba-tiba menjelaskan ada 10 bagian misalkan, atau jadi 8 bagian. Dua-duanya benar. Ya, di dalam kitab Ijazariyah menjelaskan bahwasannya al-lisan, kata Imam Ijazari, al-lisan ada 10 bagian. Dan kemudian ada juga pendapat yang lain 8 bagian. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Ya. Tetapi apa yang menjadi bedanya yaitu huruf lam, nun, ro itu kalau yang 8 bagian itu digabung. Kalau yang 10 bagian lam, nun, ro itu dipisah. Memang 3 huruf ini sama-sama di langit-langit atas. Tetapi ternyata kenapa Imam Ijazari membagikan jadi 10 bagian dipisah? Ternyata ada sedikit pergeseran lidah sendiri di langit-langit atas itu ya. Jadi kita ngambil yang 10 bagian saja supaya tidak keliru ketika kita membaca Al-Qur'an. Al-lisan terbagi menjadi 10 bagian. Huruf yang keluar dari lidah terbagi menjadi 10 bagian. Jadi udah sering diulang-ulang. Kalau yang sering ikut ngaji mah pasti sudah hafal. Ya. Kalau gak hafal keterlaluan. Ya. Makanya gitu. Jadi saya tekankan semuanya biar istiqomah ngajinya. Sering saya katakan kepada jamaah yang lain, kalau kita belajar ngaji jangan diniatkan ingin bisa. Nanti kalau sudah bisa gak mau belajar lagi. Khawatir seperti itu. Niatkan, ya Allah saya niat ingin belajar ngaji supaya saya istiqomah untuk terus mengaji. Kalau kita istiqomah, bisa akan terus kita bisa. Dan kemudian ngaji pun akan terus kita lanjut. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa harus seperti itu? Karena kalau kita belajar ngaji ini ya, saya kasih tahu, kalau kita belajar ngaji lebih kita memperdalam ilmu agama, makin merasa kurang dari kita. Masih kurang akan namanya ilmu, karena ilmu agama itu terus bercabang. Makanya saya tekankan dalam hatinya masing-masing niatkan, ya Allah saya ingin belajar ilmu agama atau saya ingin belajar ilmu tahsin supaya saya istiqomah belajar dan istiqomah belajar membaca Al-Qur'an. Nanti kalau udah bisa terus istiqomah ngajinya terus. Tapi kalau niatnya ingin bisa, saya niat ingin bisa ngaji. Kalau udah bisa ngaji khawatirnya gak mau ngaji lagi, gak mau belajar lagi. Nanti khawatirnya dijadikan oleh Allah orang yang sombong, gak mau menerima nasihat orang. Itu yang paling berat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Kita lanjut. Al-lisan. Al-lisan terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, nah dari yang 10 bagian, yang pertama langsung saya terjemahkan saja biar gak posisi. Yang pertama yaitu huruf yang keluar dari pangkal lidah bagian bawah. Saya ulang. Ya. Al-lisan, huruf yang keluar dari lidah. Yang pertama yaitu huruf yang keluar dari pangkal lidah bagian
bawah. Ulang kembali biar nempel ya. Jadi metode pembelajaran saya ini mengulang. Kenapa mengulang? Murojaah. Kenapa murojaah? Karena supaya ilmunya nempelnya bukan di buku tapi di kepala. Kalau jamaah sudah bilang, Ustaz saya udah bosan perjalanan itu mulu. Kalau dia udah bilang bosan berarti sudah nempel di kepalanya. Gitu. Kalau sudah bosan dengarnya berarti sudah nempel di kepalanya. Kalau sudah bisa nempel di kepalanya berarti sudah bisa menyampaikan dengan mudah. Kalau di buku, misalkan pas mau ngaji ketinggalan bukunya, ilmunya juga ketinggalan. Nah itu berbahaya. Berarti kalau kepala, masa ya kepala ketinggalan nggak mungkin. Ya. Makanya naruh ilmu harus di kepala. Mudah-mudahan semuanya bisa cepat hafal. Ya. Selanjutnya, bagian yang ke-10, alisan terbagi menjadi 10. Bagian yang pertama, pangkal lidah bagian bawah. Huruf yang keluar dari pangkal lidah bagian bawah. Ini yang pertama tadi ya. Hurufnya ada berapa? Huruf yang keluar dari pangkal lidah bagian bawah, hurufnya ada 1. Apa itu? Hurufnya ada huruf qaf. Nah, ada huruf qaf. Kemudian cara pengucapan huruf qaf, perlu saya ulang. Cara pengucapan huruf qaf, pangkal lidah bagian bawah. Saya gambarkan lidahnya. Ini misalkan lidah, ya. Ini namanya ujung. Nah, yang terlihat ini ujung. Berarti pangkal ini di dalam. Nah, karena pangkal ini ada atas, ada bawah, ya. Ini lidah kita kan gak bawah semua, ada atasnya. Nah, berarti di paling belakang, diletaknya di paling bawah, itu namanya pangkal lidah bagian bawah. Itu ketika pangkal lidah bagian bawah itu ketika kita mengucapkan hurufnya yaitu huruf qaf. Qa qi qau aqo. Coba tuh 2 3. Qa qi qu aq. Qa qi qu aqo. Kopiku aku. Ya, bagus ya. Kalau bareng-bareng gak ketahuan salahnya. Selanjutnya, toqiqu aku. Ulangi. Kopiku aku. Nah, itu ya. Kemudian kalau qaf, nah ini huruf qaf juga perlu saya jabarkan sedikit. Kalau qaf di dalam ilmu tajwid, kalau qafnya mati di tengah-tengah kalimat, maka disebut itu qafnya adalah hukumnya qalqalah sughra. Kalau qaf mati di akhir kalimat, maka disebut qalqalah kubra. Itu kalau dalam ilmu tajwidnya. Ilmu tajwid nanti dulu dah takut dipuyeng ya. Ini aja kayaknya udah mulai ngantuk sedikit ya. Kemudian bagian yang kedua dari al-lisan. Tadi al-lisan terbagi menjadi berapa? 10 bagi. Yang pertama ada huruf qaf. Kemudian yang kedua dari al-lisan bagian yang kedua ada huruf yang keluar dari pangkal lidah bagian atas. Nah, kalau tadi ini bagian bawah, perhatikan ke gambar dulu ya. Pangkal lidah bagian bawah ini ada huruf qaf. Kalau pangkal lidah bagian atas ini ada huruf, yaitu hurufnya huruf kaf. Nah, kaf ya. Kalau ko itu di bawah, kalau kaf itu di atas pangkalnya ya. Kaki ku ak. Coba tuh 2 3. Kakiku ak. Iyyaka na'budu. Coba. Iyyaka na'budu. Panasonic. Coba. Panasonic. Nah itu harus bisa ya. Bener itu harus kaf ya, kali-kali ya. Kerja di mana? Di PT Panasonic. Nah gitu. Kenapa seperti itu? Lagi belajar makhrajul huruf. Itu aja. Praktekkan makhrajul huruf itu bagaimana caranya supaya lancar ya. Kaki ku ak. Coba tuh 2 3. Kakiku ak. Nah itu tadi di mana cara pengucapan huruf kaf, yaitu pangkal lidah bagian atas. Nah kemudian kalau di dalam ilmu tajwid, qaf dengan kaf digabung,
Hukumnya apa? Ikhfa tabaun. Ya. Hukumnya ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa tabaun. Tabaun atau ikhfa ab'an. Pernah dengar tabaun sama ab'an? Pernah dengar? Ini barusan saya sampaikan, masa enggak dengar? Ya. Ikhfa ab'an atau ikhfa tabaun. Apa itu ikhfa ab'an? Apa itu ikhfa tabaun? Sama aja. Ya, cuma beda nama saja. Kalau qaf dengan kaf digabung, maka hukum tajwidnya yaitu ikhfa ab'an atau ikhfa tabaun. Ikhfa tabaun yaitu huruf ikhfa yang dibaca jauh, dengung yang dibaca jauh. Jadi baca jauhnya seperti ini, n dengan g. Ya, jadi nun mati menghadapi qaf dengan kaf itu dibacanya jauh. Min qablikum misalkan, minkum. Nah itu dibacanya jauh. Makanya huruf ikhfa terbagi menjadi 3 bagian. Ya, cara membunyikan huruf ikhfa terbagi menjadi 3 bagi. Ikhfa ada berapa? Huruf ikhfa ada berapa? Ada 15. Ada 15. Nah itu ya. Huruf ikhfa ada 15. Nah, dari yang 15 ini dibagikan cara pengucapannya, cara membunyikan dengungnya. Ya, terbagi menjadi 3. Perlu ditulis apa sudah hafal? Nah, perlu ditulis. Baik, kita akan tulis. Ya. Ikhfa terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ikhfa taqarrub. Kemudian yang kedua ada ikhfa tawasut. Kemudian yang ketiga ada ikhfa tabaun. Takut gak kebaca? Ikhfa terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ikhfa taqarrub, ada ikhfa tawasut, ada ikhfa tabaun. Taqarrub artinya ikhfa yang dibaca dekat. Yang baca dekat itu bagaimana? Bunyinya dekat, yaitu huruf N. Hurufnya ada berapa? Nanti kita jelaskan ketika kita menjelaskan masalah huruf akan ketemu. Kemudian tawasut. Nah, bunyi tawasut ini ketika kita bertemu dengan huruf yang ikhfa tawasut, bunyinya enggak enggak n, tetapi antara dengan n. Ya, antara dengan n. Kemudian tabaun yaitu ikhfa dengung yang dibaca jauh, yaitu bunyinya Mana hurufnya? Huruf yaitu ini, ya qaf dengan kaf. Nah, ini cara, jadi bunyinya jauh. Nun apabila menemukan nun mati bertemu dengan huruf qaf atau kaf dibacanya jauh. Ya, jauh. Mudah-mudahan istiqomah ya. Kemudian selanjutnya al-lisan bagian yang ketiga, yaitu insyaallah kita pada pertemuan selanjutnya kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Masih banyak lagi yang perlu kita bahas. Ini baru 2 doang, al-haqi dengan al-lisan. Al-lisan juga baru 2. Berarti ada 8 lagi. Berarti 8 pertemuan baru kita akan menyelesaikan ini ya. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, dan ketika nanti setelah kita mempelajari makharijul huruf baru kita mulai praktek membaca Al-Qur'annya. Kita minimal materi dulu, kita tahu oh ini cara pengucapan alif begini, a begini, a begini, ha begini, ghin begini. Minimal kita sudah tahu ilmunya. Ya, mudah-mudahan ilmu ini sekali lagi dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, dan kalaupun bapaknya gak bisa-bisa, mudah-mudahan anak-anaknya nanti akan menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana
إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا